yang kita adakan termasuk bahagian tanda kita mencintai orang-orang soleh, memuliakan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya ulama itu adalah pewaris daripadanya, karena beliau senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Rata-rata orang soleh itu mesti senang membaca Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i itu kalau datang bulan suci Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Ulun ada melihat di YouTube bahwasanya almarhumlah Guru Danau bercerita, guru sekumpul itu kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Maka karena selalu membaca Al-Quran, maka hatinya menjadi lembut. Hati kalau sudah lembut, kebaikan datangan. Tidak ada nang kada baik di dalam hati, nang ada hanya kebaikan. Ibarat tanah kalau sudah lembut, subur karena hujan, nang apa aja datang ke situ pasti baik, tumbuh dengan baik. Tanam cabai, tumbuh cabai. Tanam tarung, tumbuh tarung. Kadang kada ditanam jen tumbuh. Nukar kangkung, ambil pucuknya, batangnya timbai, bulan hadapan melayap. Yang hebatnya lagi tanah nang lembut ini, kadang-kadang orang sambil begawi di kebun, parut sakit, behira bulan Rajab, Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa? Sebab karena nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kadalani, jadi begitu behira keluar bibit cabai sepaket dengan pupuknya. Apakah ada pohon cabai, labat buahnya. Maka kalau kita tulah ke kebun orang, tetamu pohon cabai menyeurangan, perlu dipertanyakan. Kalau nya ditanam pasti ada kawannya, muka ada 3 rapun, 4 rapun, 5 rapun. Artinya apa? Ulama yang hatinya lembut, walaupun disakiti, walaupun dihina, walau didengki, sidin kada membalas. Maka ada kisah guru kami, sidin ini, guru ini dihina orang, dipitnah orang, sampai muridnya yang kada sabar. Muridnya datang menemui tuan guru, izin biar kami maadili. Puja guru jangan, namun kada guru aja pian gunakan hak jawab pian, bahwa pian ni kada bujur salah, gunakan. Orang menghina pian, puja sidin, kalau aku menjawab orang supan, maulah supan itu aku kada hendak. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan di hatiku, maka apa yang ku keluarkan? Mungkin ini kejahatan bertuyuk sudah. Bila orang itu salah, menyumpahi 7 keturunan sumpahinya, sampai dengan bangga inya bercakap, aku jaga kalau orang ini baik lawan aku akan baik lawan orang. Tapi jangan coba-coba orang jahat lawan aku lebih jahat daripada inya. Sombong banget cakap. Kenapa? Di dalam hati masih kotor. Ternyata para aulia Allah di hatinya tidak ada kotor, di hatinya tidak ada kejelekan. Seperti Rasulullah disakiti, yang keluar Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa baik, tanah itu disakiti, kebaikan yang diberinya. Ditanam cabai, tumbuh cabai. Padahal kita siapa yang baik lawan tanah? Tanah setiap hari kena lincai, tanah setiap hari kena jajak, tanah setiap hari kena ludahi. Tidak ada kita nang meludah ke atas. Coba tarik ke atas, mungkin kita boleh kedahi seorang. Tapi tanah kada marah. Itu karena membaca Al-Quran hati lembut. Tapi kalau kada pernah disiram dengan Al-Quran, hati bisa karas. Tanah kalau karas, nang apa aja kada mau tumbuh. Tanam cabai di heragu habisan, belum berbuah mati terdahulu sudah. Orang kalau hatinya keras kada lembut, maka payah sedikit, timbullah keras hati. Maka itu para orang-orang soleh senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Maka kita bulan suci Ramadan ini berbanyaki sedikit membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh yang membacakan Al-Quran. Sudah disampaikan
dalam bacaan bahwa bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran, makanya dibanyaki baca Al-Quran. Kalau ayah di pondok kami Al-Baqiyatus Sholihat, ini Ustaz Dermawan hadir, Ustaz Alam Syakir hadir, guru kami ayah itu setiap santri pertama nang paling hanyar setiap imbas sembahyang subuh habis wirdul latif kada boleh balik ke rumah kecuali baca Al-Quran. Sidin minta 40 menit apa 45 menit, ulun menawar jadi setengah jam, tapi bisa 40 menit bisa 30 menit. Bebaris tak seikong menunggu betujuh bebaris, kadang berlima, kadang 10. Aina seikong maju baca Al-Quran, seikong memperhatikan salah dibujurakan. Kena 5 menit membaca Al-Quran, pindah ke paling belakang pulang, ini maju pulang. 40 menit hanya bulikan baca doa di masjid, hanya bulikan. Itu permintaan ayah tuh, harus baca Al-Quran santri sebelum sarapan, sebelum minum. Ternyata rupanya ini amalan murah rezeki, rezeki yang barakah. Jadi ulun kalau ditakuni orang apa amalan guru je supaya murah rezeki, jar ulun amalkan Al-Quran habis salat subuh menjelang sarapan. Kalau orang bertakun pulang berulang apa guru je amalan supaya laris berdagang, jar ulun jual yang temurah pada orang. Bila orang berjual gula 15.000 sekilo, jual 7.500, dijamin laris. Ada untung guru aja, kita kada bicara untung, yang penting laris. Ada pulang yang bertakon minta guru naja amalan supaya panjang umur, jago jangan pernah berempih bernapas, seolah panjang umur, namun empih bernapas mati ya lagi. Yang kedua, makanya orang-orang soleh itu bila dipandang mesti menularkan manfaat, sampai gambarnya masih menularkan manfaat. Makanya hampir di mana-mana rumah ada gambar-gambar Datuk Sapatnya ada, Tuan Guru Jadi Sekumpul ada, gambar ayah ada. Ulun malah lihat di rumah kekawanan ada kajulun gambar ulun dede. Senunuhan ada tahulah. Tuh di simpang jalan sana tuh berhujan berhangat aku kesian. Entas ulun ni guru ai bila bulan Rajab bulan Maulid selalu meriap dingin awak, rupanya kehujan berpanas ulun. Berarti kita ni belum termasuk ulama warasatul anbiya. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya itu bila bercakap menularkan manfaat. Bila sidin bercakap nyaman kita mengamalkan. Padahal cakap sidin umpama sama, sidin nyampaikan hadis, ayah itu nyampaikan satu hadis, kita menyampaikan sama iya hadisnya tuh ada sama hasilnya. Kenapa? Sebab karena amalan orang yang cakapnya langsung diturut itu di dalam manakib ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Wattihadul ilmi wal amal, ilmu amal itu seimbang, luar dalam seimbang. Di zaman dulu ada namanya Kiai Hamid. Kiai Hamid ini didatangi orang, bibini mendatangi membawa anak, anaknya masih haloi. Dibawa apa hajat bibini ini, bilang dengan Kiai Hamid, tolong Pak Kiai nasihati akan anak ulun nih kebiasaannya bakucuk uyah, hari-hari bakucuk uyah, kan dikhawatirkan kesehatannya, kan uyah itu tajam, kalau kena lambung, ulun tuh memadahi anak kada masih, tolong pian padahiakan kalau mau masih. Ujar Kiai Hamid bawa bulik kalau anak pian bawa bulik. Kaina minggu hadapan kesini pulang. Sekalinya sudah bulik, minggu hadapan datang lagi bibi ini membawa anaknya. Mbah Yai, ulun minta pian padahiakan anak ulun nih supaya jangan lagi bakucuk uyah. Jadi ya Kiai Hamid, nah ikam jangan lagi bakucuk uyah karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Bulikan masih anak ada lagi bakucuk uyah. Sanang mamanya datang ke rumah Kiai Hamid mengucapkan terima kasih. Cuman dia penasaran, Mbah Yai, ulun mengucapkan terima kasih awan pian. Setelah pian bercakap anak ulun kada lagi bakucuk uyah. Cuman ulun ni penasaran, kenapa pian maka bertimpu? Pada minggu 6 pertama tu aja menasihati,
Malaran naik seminggu udah kena berkucuk kuyah. Tapi kenapa bertimpu kayak orang belamaran? Orang belamaran kan bertimpu. Kalau malam Jumat ini datang, malam Jumat duduk penentuan. Ini kenapa maka kayak bertunangan? Ujar Kiai Hamid, bagaimana ulun anak menasihati anak pian waktu datang pertama karena ulun saja suka juga berkucuk kuyah. Ya ada yang sihati belum sama kelakuan pada berkucuk kuyah. Nah aku disini setelah ikam bulik, aku ampih berkucuk kuyah sampai wahini aku kada berkucuk kuyah lagi. Maka baru aku menasihati anak pian. Ternyata orang soleh itu ada bercakap kecuali sama awan amalnya. Makanya cakapnya bermanfaat. Makanya perhatikan, nah kalau orang-orang soleh bercakap kita turut menularkan manfaat, tandai aja itu ulama warasatul anbiya. Kami ditungkal ayah tuh itu. Makanya guru tadi kalau tidak dapat izin dari guru, mun belum dapat minta izin. Makanya Datuk Sapat selalu dapat izin dari gurunya. Karena guru yang ulama warasatul anbiya bila mengizinkan doanya sepaket. Doa sepaket sampai wafat doa tetap mengalir. Kalau guru yang menyuruh, ulun tahadus bin nikmah tahun 95 bulik dari Pekalongan. Jadi bulik dari Pekalongan tahun 95, ayah manggil menyuruh mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat. Ulun menolak. Menolak bukan kehendak karena kada bisa baca kitab. Ulun berbujur bercakap, ulun kada bisa baca kitab ganal ya. Oh jasidin kitab pada ganal, pinjam aja sepida kita ke pondok di Perit Gumpong. Muridnya baru 34 orang. Setelah Ustadz Nasyani tertinggal 34 orang. Bibinian belum ada. Kelas pertama ialah rombongan Ustadz Anwar Ardebili, kelas kedua rombongan Ustadz Husnaini, kelas ketiga rombongan Ustadz Ismail Perit Anam. Ustadz Dermawan belum datang, masih dalam perencanaan. Karena sidin menyuruh, ulun datang kemarian Senayan, timbah asar membaca kitab Jurumiyah nang berterjemah. Ulun sabab pembaca, nah ulun ajari ya kelas Ustadz Husnaini. Ini Ustadz Husnaini ada di Kebilahan karena isok menghadiri acara. Sebab ulun membaca, kadu ulun terangkan. Macam mana nerangkan? Ulun yang ada paham. Kenapa diterangkan? Tapi karena guru memberi izin, ulun mengajar terus sampai wahini alhamdulillah tahadus bin nikmah dapat mengantar sampai kelas 3 aliyah nang ulun kada duga bisa membaca walaupun kada alim dituruti bisa. Itu kalau ulama warasatul anbiya menyuruh nang aja turutiha insyaallah barakah. Ujar Kiai Najib tempat beras dulu Kiai Anwar Zahid dulu kata beliau ada santri masuk ke pondok pesantren tahfiz Al-Quran, cuman syaratnya masuk situ harus hafal juz amma. Kekanak ni kada hafal, dia pengasuh kada kau diterima. Kain aja hafali hulu juz amma, hanya datang ke sini anaknya kada mau bulik, nya hendak banget munduk dah, menangis ingoi menangis. Jadi ngalih tu nang sikong ni diatur, ditolak menangis, diterima syarat kada cukup. Maka kiai ini pintar Pak, pasang syarat kedua biar santri nang lain jangan berdiri. Apa syaratnya? Ujar sidin, boleh ikam munduk di sini, tapi karena ikam kada hafal, syaratnya kui harus manut. Orang manut mulai. Ya kan, kita paham kan? Ujar sidin syarat munduk menurut, amun kada menurut, boleh. Nggih, Mbah Yai, kulo manut. Aku nurut aja. Napa ujar tuan guru? Mundo. Malam pertama imbah azan maghrib pas amat dicari kiai. Ya kiai mana nang santri hanya tadi? Angkat tangan nang. Ini semangat nunduk ada. Oh ya kiai maju ke sini. Maju sini. Oh ya kiai kamu nang jadi imam. Oh ya santri nanya baik jangan. Ulun kan juz ammah aja kada hafal. Ini kan banyak yang sudah hafal Al-Quran. Jangan ulun. Oh ya kiai kue manut apa boleh? Ada senjata sidin. Tikam di sidin menurut kah boleh kah? Nggih baik kulo manut berkah menurut
ternyata lama-lama beliau hafal Al-Quran. Kata Sidin, sekarang ini muridnya ribuan, bibarkati manut. Nah, kan kenapa? Karena nang bercakap ini mesti ulama warasatul anbiya. Maka bila diturut menularkan manfaat. Ulun ditelepon ayah, ujar Sidin, gantikan aku ceramah di Parit Arman. Parit Arman minta Sidin gantikan Sidin tulak awan pengasuh yang sekarang, anak din nang paling bungsu. Jam 6 dia ambil orang, dah kami berdua sampai ke Parit Arman kurang 15 menit, jam 7 kelakasan mambili tapaluh mahadengi apok dia orang acara jam 9.30 nyar mulai nasib, tapi diberi makan orang pang dahulu. Ulun kada bisa ceramah, tapi karena ayah nang menyuruh ulun menurut. Alhamdulillah cakap Sidin tu menularkan manfaat sampai wah ini ulun jadi penceramah sampai ke Mumpana. Esok kena peresmian awan Bapak Bupati pulang di rumah Haji Zainal. Peresmian apa tuh? Jam 3 ulun harus sampai di Gemuruh pulang. Malam esok harus di Kota Baru pulang. Malam esoknya di Munawarah pulang. Kemudian boleh ke Tebing pulang. Sehari jo ulun. Minggu tenang, hari Ahad tenang, bukan Minggu tenang. Ahad tuh pang tenang sedikit. Senin, Selasa puasa. Itu karena cakapnya bila menularkan manfaat tandai. Itu adalah wali Allah. Maka kalau orang hendak mengetahui bagaimana sifatnya wali Allah, ternyata bila bercakap menularkan manfaat. Sidin datang ke pagian betungkat ke pondok, masih belulubakan lagi tuh di hadapan pondok tuh. Nah, Sidin coba guru cari kekulaan di pasar, suruh gula kuih, kini berjualan. Jadi santri kada keluar berbelanja. Ulun datangi kakak ulun, minta ulahkan kuih. Sekalinya sesubuhan, abang ipar ulun datang pakai sepeda tinjak membawa kuih sekardus soparmi. Kukira kuih gambung, sekalinya cangkudok. Cangkudok itu kan kuih nang paling kada bakalas untuk pisang anak buruk ditumbuk lanik kayak mentapok disanga jadi cangkudoknya bersepupuan limping dok. Pemerinaannya pais dan paniniannya apa pisang kedua lainan gitu. Cakanya kue gambung ada juga pang bakalas. Kue gambung itu kan kue paling jagau. Dia apa aja tetap gambung. Dijajak orang remake jadi limping tetap gambung. Dicalap ke banyu rakai tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Nah, itulah kue yang paling jagau. Ulun disuruh berjual cangkudok. Masa orang segagah ulun cangkudok nang dijual? Apa kata dunia? Orang Banjarmasin dia bilang ulun di mirip Afgan. Nah, baru ini hanya 3 malam ulun balik dari Kalimantan Timur di Balikpapan. Di sana guru ada bilang saya mirip Afgan. Ulun lalu ibu-ibu moto Ustadz Afgan. Nah, bukan ulunnya kada sadar kalau ulun gagah. Jadi ulun panggil santri ulun, coba panggil ulun utarakan nah kaset Afgan itu nang mana orangnya. Ulun kan pinandu juga. Sekalinya Afgan penyanyi pakai kacamata agak belubak Habib Sidin tuh. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Kau perhatikan dasar mirip juga. Tapi karena ayah menyuruh berjualan, ulun sampai wah ini masih ada jualan lagi. Ternyata ulun berjualan kue, berjual nasi, berjual bubur kacang, berjual kulak pisang. Sadir mawon suara tabakan bubur kacang kok. Bercampur pisang lelen. Sehingga kalau sudah masak linak pisang itu satu awan kacang. Santri bingung, nama mana kacang, nama mana pisang. Suka-suka aku lah yang mulah aku. Masalah buat lo kan gampang. Lah santri kan ada bisa berbelanja ke lain. Maka santri ini hebat tahu. Bila aku bawa mai di pondok tuh bersesari, santri bisa ambil hatiku. Lakas habis jualan gitu. Jadi aku bila ada berarti habis jualan aku bawa mai, bila habis. Ternyata alhamdulillah ulun tabung duitnya kawa berangkat haji 2005-2006. Jadi di Indosiar itu kalau ada film Indosiar Haji Sulam berangkat haji berjual bubur itu sungguh menyinggung perasaanku. Sebenarnya bukan Haji Sulam, aku yang berangkat haji berjual bubur, cuman sutradara kada tahu. Kalau tahu aku yang main film. Kalau aku yang main film, jadi harapan orang Mumpak dapat mengundang ulun. Kenapa? Ulun sibuk syuting di Jakarta. Kada tahu. Makanya kita nih menurut aja. Makanya sifat para orang-orang soleh yang kita haul ini. Sidin tadi dibacakan menakibnya tidak susah hati.
hatinya kada selalu susah. Kenapa? Karena sibuk dengan ibadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini dua aja. Pertama, jangan sedih hati. Maka tadi ayatnya dibacakan, ternyata para aulia tidak ada duka cita, tidak ada susah hati. Maka yang paling pertama ujar bahku sekumpul, hidup jangan susah hati, jangan sedih hati. Apa yang terjadi? Orang beriman kada boleh sedih hati nang berkepanjangan, karena setiap yang terjadi itu sudah ada yang matur. Sehebat apapun kita, ada yang sanggup menembus pagar takdir Allah. Dada. Kalau takdir Allah itu, ada bisa melak lagi. Ada kisah di zaman dahulu kan orang sebagian kan bisa meramal nasib orang, sapali bujur, sapali mengeramput. Nah, rupanya menurut ramalan anak orang ini ditakdirkan Allah bakal mati disambar buaya. Abah mamanya takutanlah kalau takdir jadi kenyataan. Akhirnya pindah rumah ke pegunungan. Rumah di tepi sungai dijual habis biar anak jangan berkulik ke situ. Sekalinya anak ini sudah ganal-ganal, bisa menggeni abahnya begawi ke kabun, bisa mencangkul tanah, cangkul-cangkul, tercangkul betis, luka, berdarah, infeksi, benana, buruk, mati. Setelah diselidiki kenapa sebabnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Kan? Lapas buaya laut, buaya darat nyambar. Makanya membentukkan cangkul mikir, Allah jangan cap buaya, tukar cangkul cap ayam. Jadi kalau mematuk ada memati, ada kawal lari dari takdir. Ada kisah, kalau melihat di YouTube ya. Sebenarnya yang banyak sekarang beredar YouTube Ustaz Dermawan nih. Orang di Banjarmasin bertanya-tanya dengan ulun, siapa orang nih? Aku anak madakan murid, kalau kesumbung pulang, ulun kawan di sana. Terus sekali beliau nih ceramahnya sudah viral di Banjar sana, cuman orangnya masih di sini, tapi isi ceramah sudah diputar orang sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sidin ke sana pulang. Jadi ulun ati juga bawa mendak ke sana lagi. Sampai mana betul tadi? Sampai mana? Jadi melihat di YouTube, sekalinya ada ceramah, orang ini ngarannya Adul. Kalau sama ngaran minta maaf ulun, pinjam ulun. Adul ini berkawan baik, berkawan akrab dengan malaikat Israel. Patuh benar, pokoknya hubungan baik lah. Sekalinya malaikat Israel ini terbaca takdir berikutnya, yang bakal mati isok Adul. Ada nyaman malaikat Israel lawan kekawanan kada pada berdahulu langsung cabut nyawa, melaporlah malaikat Israel menemui Adul. Dul, minta maaf, ini kabar yang kurang nyaman, ternyata takdir berikutnya besok nang bakal ulun cabut nyawanya engkau dulai. Aduh ya Dul, aku anom masih mana anom, sawit hanya berbuah, anak aloy, bini masih anom. Kawal aja Adul, kakainah aja. Ujar malaikat Israel kada kawan dulai. Masa Adul kawan kada bisa membantu kawan? Apa gunanya berkawan kita Adul? Ada bisa membantu. Ujar malaikat kawan dulai, takdir juga. Coba bang Adul, aku melihat mana bukunya catatannya. Dilihat oleh Adul, ngaran paling atas Adul. Itihi 45 tahun, 10 tahun akan datang hanya ada ngaran Ihak. Pejadul kawal lah buhur kon Ihak nih. Ihak itu ada 2 kali mati bini dah. Nah ini sadangannya mati. Pokoknya malaikat Israel masalah nyawa pada mandang umur dulu. Kalau sudah umurnya sampai Tuhan anu tetap diambil. Oh kayak itu kajadul. Maka itu jadul karena hari ini terakhir kita berkawan, pian jangan lakas bulik. Di sini aja ulo. Aku hendak menjerang banyu ulo di sini. Kita bawa ngopi ulo. Padahal kisah aslinya malaikat tidak bisa ngopi. Makanya kisah ini bertentangan dengan kitab. Aslinya bisa ngopi, tapi karena cerita bisa ngopi. Bukan bisa ngopi kan jadi cerita kok. Kisahnya kayak itu. Sekalinya minum kopi malaikat tadi dalam cerita aslinya ada. Makan wadai kenyamanan, mengantuk taguringan. Aslinya pun kada juga. Taguringan malaikat
adul punya kesempatan baik, jeung adul inilah saatnya merubah takdirku. Ambil adul buku catatan, hapusnya ngaran paling atas, pindah ke paling bawah, ihak naik yang atas. Ihak isok mati. Sekalinya malaikat bangun, begitu bangun jar malaikat, Dul, alhamdulillah nyaman banget wadai nang pian suruh. Aku sampai teguringan. Maka sebagai ucapan terima kasih dulaiwan ikam, aku kada jadi mencabut nyawa nang paling atas, aku mencabut nang paling bawah aja. Aku aja ada nasib pang selamatan. Ada kawan diunduh kemana-mana. Kalau sudah takdir tidak lari kemana, ada kawan menghindar. Makanya hidup ini jangan pernah sedih hati yang berkepanjangan. Para aulia hatinya kada susah, hatinya kada sedih. Yang kedua, para aulia itu mesti menyibukkan diri dengan ibadah. Makanya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat memang menyiapkan, bukan menyisakan waktu untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bulan Ramadan ini betul-betul membawa keberkahan kepada kita. Kenapa? Sebab karena bulan Ramadan adalah bulan pelebur dosa, bulan Ramadan adalah kumpulan kebaikan, bulan Ramadan pahala dilipatkan ganda. Maka bulan Ramadan adalah bulan penuh barakah. Barakah itu aziyadah fil khair, tambah di dalam kebaikan. Makanya dunianya aja baik sudah kalau datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Kebaikan selalu bertambah. Coba terai kalau kita berhari kawitan kita, kalau jam 2 patang itu mesti bola kue, notok beras, sagin gula tapung, diayak, kacakakan santan kelapa, tumbukakan pisang, disumap jadi apam pisang. Itu kena kemarian dihiris tuh sampai 6 piring. Diantar sepiring ke rumah tetangga di sebelah. Bulikannya pisi itu. Antar apam pisang, bulikannya lempeng pisang. Antar pulang apam pisang ke sebelah, bulikannya pais pisang. Antar pulang ke sebelah, bulikannya cakuduk pisang. Antar pulang ke sebelah, bulikannya ulak pisang. Sehingga baulah kuih semacam pas hendak buka, 6 macam kuih, tapi sama ujungnya pisang berdaan. Cuman pangkalan yang berbeda. Coba tarai isok kita bulah apam pisang, antar ke sebelah, bulikannya piring kosong. Kenapa lah orang ada bulah kuih? Makanya dari dunianya saja sudah nampak barakahnya. Maka bila kita beramal, ternyata pahalanya berlipat-lipat ganda. Bahkan ujar Nabi, surga rindu kepada orang nang beramal di bulan suci Ramadan. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 gulungan orang. 1, talil Quran, orang nang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah jangan salah cakap dengan orang lain. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah berwasiat 6 macam. Ulun bencap juga membalasnya guru tadi, karena tadi sampai 6 nih. Pertama, ujar Imam Al-Ghazali, nasihat nang paling dekat, makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Apa dia? Kematian. Setiap kita nih makin hari makin beparak, akhirnya bertemu dengan jalan buntu, tidak bisa lagi bernapas, maka menghembuskan napas terakhir. Maka itu apa hikmahnya kita mengingat kematian? Dalam kitab Tanwirul Qulub ada 3, yang 3 nih kaina disambung pada episode berikutnya, anak mengejar nang ke-6 tadi. Nang kedua, nasihat jauh, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Apa dia? Masa lalu. Masa lalu ini makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Tapi hisab, hitungan di sisi Allah tetap ada. Supaya kata Nabi, hisab gampang, masuk surga dengan rahmat Allah. Juga ada 3, yang ini juga episode berikutnya. Nang ketiga pula, nasihat ringan. Apa nasihat ringan? Ringan meninggalkan sembahyang. Akhir zaman orang ringan meninggalkan sembahyang. Bahkan ada nambulah aliran kada wajib lagi sembahyang. Ini padahal dosanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 macam siksa orang kada sembahyang. Di antaranya di alam kubur kaina dipatok ular. Ular itu besar, bila ia mematok sakitnya cukup hagin
60 tahun. Panjang ular perjalanan sebulan. Kalau kita berjalan dari kepala ular hanya sampai ke buntutnya, dari bulan Rajab Sa'ban ya sampai. Kira-kira ular pun panjangnya, kepalanya di hadapan pondok pesantren Darul Islah nih, buntutnya pas di hadapan rumah Ayu Tinting, kan jauh loh. Tapi orang kadang-kadang di akhir zaman menganggap gampang dengan sembahyang. Yang keempat, nasihat berat, apa dia? Nafsu. Tahuai kita hidup rukun baik, tapi karena nafsu ada akor juga. Kada akor, masih hai kada betaguran. Kenapa? Ada nafsu. Nasihat berat nang akhirat. Maka pesantren ini membantu kita agar kita dapat menjaga amanah yang Allah titipkan. Yang kelima, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang tajam, lebih tajam daripada pisau. Apa dia? Lisan. Maka itu bulan Ramadan, jagalah lidah kita. Kemudian yang dirindukan surga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang lapar. Siapa orang lapar? Orang puasa. Orang puasa itu bertahan lapar, kekanakan puasa lapar, gurunya gin lapar juga. Berenai benar residen. Nang kekanak lapar, nang tuha lapar juga. Orang susah puasa lapar, orang sugih makin lapar lagi. Kenapa? Nya kada bisa berlapar. Nya pepagian ngopi sudah, makan sop dah. Orang susah jam 7 masih marut nior lagi, nak menggangan belemak. Anak makan di warung kada cukup, anak banyak, orang berikan banyak banak, jadi biasa aja terlambat makan. Orang sugih kada biasa terlambat makan. Lagian kalau orang sugih ganal godaan puasa, buka tanggoi berentok di waktu panggang masih. Ada pulang ke hundang galah nang besapit tu masih kan ganal godaannya. Mun kita orang susah buka tanggoi, mau ungkong kucing dalam tanggoi. Pokoknya mah bisa kan kepala ikan nang tertinggal. Semangat lagi makan jilat kucing, siapa nak makan lagi. Orang sugih buka kulkas penuh dengan buah-buahan. Ada buah anggur, ada buah apel. Orang susah buka kulkas berentuk bentuk es. Ada pada kucup-kucup dah mau ada atuh. Jadi orang sugih, orang susah kah kalau puasa tetap lapar. Kita undang untuk buka bersama surga rindu. Yang terakhir, yang dirindukan surga, wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa surga rindu? Karena puasa mendidik kita beramal ikhlas. Makanya kita nih selalu beramal ikhlas. Ulun kemana aja guru menasihati yang ikhlas. Ulun anak bulik jak kiai yang ikhlas. Sekarangnya ulun bulan Sa'ban, bulan Sawal tadi hendak ke Banjar pulang. Ulun telepon ke nang di Jawa, ulun minta maaf kada sawat singgah di Pekalongan. Ulun hendak langsung ke sana. Ada apa-apa je guru tuh yang penting ikhlas. Malam Jumat ulun menelepon, malam Jumat berikutnya Sabtu meninggal dunia. 9 hari ulun bah menelepon. Jadi cakap sidin nipang nang ulun pegang banget yang ikhlas, kitanya ikhlas. Kata guru tadi kita kada boleh mengharap birian orang. Tapi yang diberi ambil, makanya diberi hadangi. Kita tolak undangan tuh yang ikhlas. Yang ikhlas beretaan bukan ulun aja. Beretaan kita naruh ikhlas. Bila ada orang aruh tulakan aja. Orang betahlil aja. Bila orang berdoa kita beramin. Ada hidangan keluar kita makanan. Ada hidangan bulikan. Bila dudi mengundang pulang jangan tulakan, selesai. Yang penting kita beramal ikhlas. Ternyata orang beramal ikhlas surga yang merindukan. Tapi Imam Syafi'i menambahkan amalan masuk surga ada 4 macam. Yang ini maka akan ulun sambung pada episode berikutnya. Ini rahasia penceramah biar tahun dudi diundang pulang. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak